Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra syiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyu wa khaliluh arsalallahu tabaraka wa ta'ala ila kafatil anam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa saat usia kita dipanjangkan hingga menemui bulan suci Ramadan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menggugurkan sebanyak-banyaknya dosa-dosa kita dan memperbanyak semaksimal mungkin bekal-bekal akhirat di bulan yang memang bisa dikatakan pestanya orang-orang yang beriman dengan berbagai macam takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesta yang dimaksud itu adalah semarak, makmur, bergeliat di mana-mana dengan berbagai macam ibadah, tilawatul Qur'annya, kemudian sodakoh-sodakohnya, dan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang lain yang meningkat secara drastis baik kualitas ataupun kuantitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita secara fisik ataupun ruhiyah untuk bisa sampai akhir Ramadan mengisinya dengan berbagai macam taqarrub sehingga kita beroleh predikat takwa di akhir dari puasa Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah yang berkaitan dengan puasa. Ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dasar dalam kewajiban menunaikan puasa di bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini puasa Ramadan ini uniknya itu digandengkan dengan isyarat untuk belajar sejarah. Sebagaimana puasa itu telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini tadaburnya itu adalah bahwa di samping kalian belajar fikih siam berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, kalian juga perlu belajar tentang puasa sehingga kalian punya pembanding antara puasa yang ada di masa-masa sebelum kalian umat ini dengan yang ada pada kalian hari ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa sendiri sebenarnya bukan hanya ada dalam syariat Islam.
Bahkan puasa jauh lebih tua daripada syariat Islam itu sendiri. Orang-orang Nasrani punya sejarah puasa, orang-orang Yahudi juga punya sejarah puasa. Bahkan di luar agama samawi, puasa itu menjadi sesuatu yang ya maklum dan ma'ruf, bahkan nanti kita dapati riwayat-riwayat bahkan Nabi Adam pun berpuasa, Nabi Nuh pun berpuasa, Nabi Ibrahim pun berpuasa. Jadi telah ada sejarah-sejarah di masa lalu tentang puasa ini. Di zaman Mesir kuno, India kuno, atau bangsa Yunani dan Romawi itu sudah ada puasa yang dilakukan oleh orang-orang pagan. Orang-orang pagan ini adalah orang-orang yang menyembah benda-benda mati, menyembah matahari, menyembah benda-benda langit, menyembah patung, menyembah batu dan lain sebagainya. Mereka mempunyai syariat tentang menahan tidak makan dan tidak minum untuk tujuan tertentu. Nah, ini nanti ketika kita komparasikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini ternyata ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Nah, ternyata puasa itu sejak dari dulu dianggap sebagai bentuk latihan. Latihan apa? Latihan ruhiyah. Kalau bahasa orang Jawanya lelaku batin. Kalau bahasa sufinya, tasawufnya itu riyadhah. Riyadhah. Jadi kalau fisik itu perlu olahraga yang menggerakkan badan, mengatur pola makan. Nah, ternyata puasa ini juga sama, olahraga batin. Olahraga batin. Nah, yang menarik olahraga batin ini adalah kalau dalam literatur Islam, Imam Ghazali itu membagi puasa itu menjadi tiga jenis. Ada puasa awam, saumul awam, ada puasa khusus, saumul khusus, dan ada saum khususil khusus, super khusus. Jadi kalau puasa awam itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berjima. Kalau puasa khusus ini di samping yang 3 tadi ditambah puasa mata, puasa telinga, puasa tangan. Jadi yang biasanya mendengarkan sesuatu yang sia-sia ini ditiadakan, melihat sesuatu yang sia-sia ini dipuasakan. Nah, kalau puasa super khususnya itu puasa pikiran dan puasa batin. Mikir jelek aja enggak, batin jelek saja enggak. Nah, kalau puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, maka itu sebenarnya tidak dianggap puasa, karena sebenarnya puasa itu lelaku batin. Puasa itu riyadhatu ar-ruh. Nah, kalau puasa dalam Islam itu adalah ibadah yang menggabungkan antara amaliyah jasmani dan rohani. Fisiknya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, tapi ruhnya itu juga harus melakukan sesuatu yang membuat wadah tadi, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, ini cuman wadah. Kalau enggak diisi ya percuma. Nah, di Nusantara, di negeri kita maksudnya, itu jenis puasanya saja sudah sangat beragam. Ini masih cuman di negeri kita, belum di negeri yang lain. Ada puasa mutih, cuman makan nasi putih dan air
putih. Nah, ada puasa ngeruh. Nah, puasanya itu hanya makan buah-buahan dan sayur-sayur, nggak makan dari dari sesuatu yang mengandung nyawa. Jadi daging itu enggak. Tujuannya apa? Ya tujuannya selalu semua puasa-puasa di negeri kita itu membersihkan batin. Padahal tujuannya dalam rangka enggak benar, sakti, supaya didatangi jin dan lain sebagainya. Bahkan jin pun mensyaratkan kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa dari apa? Kebersihan jiwa dari sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman. Maksudnya gini, puasa itu adalah bukti kalau orang itu sungguh-sungguh. Dan setan dalam transaksi dengan mereka itu kadang-kala mensyaratkan puasa untuk membuktikan kalau orang itu tidak makan dan tidak minum, itu menunjukkan tekadnya yang kuat untuk apa? Ya untuk interaksi. Ditambah lagi memberikan syarat, kamu nggak boleh makan kecuali nasi putih dan air putih. Dia komitmen dengan itu. Maka kalau dia bisa melaksanakan misalkan 3 hari, 7 hari atau sampai 40 hari, itu sudah menunjukkan kalau dia itu betul-betul komitmen ingin sesat. Maka kalau itu dilaksanakan, semakin mantaplah setan itu bantu dia karena dia sudah benar-benar sesat. Kasihan kalau nggak dijapani. Kenapa? Nanti dia tobat. Makanya kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin sesat dan sudah menampakkan kesungguhannya, itu pasti dibantu oleh setan. Karena kalau enggak, dia akan kesimpulan bohong bener setan ini. Akhirnya dia balik lagi ke jalan yang benar. Nah, ada puasa ngebleng, puasa semalam suntuk, enggak makan, enggak minum, juga berjaga. Ada puasa pati geni, memadamkan seluruh pencahayaan. Ada puasa ngelowong, ada puasa ngerowot, ada puasa ngidang, puasa wungon, puasa ngalong, berbagai macam, puasa kungkum. Tapi intinya semuanya adalah lelaku batin, pembersihan jiwa. Nah, puasa di era sebelum kenabian, ini kita spesifik bicara tentang awal di syariat Islam, bagaimana puasa Ramadan itu. Puasa di era sebelum kenabian itu punya mata rantai yang cukup panjang. Menurut Imam Qurtubi, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang melaksanakan puasa, yaitu setelah banjir itu surut, Nabi Nuh berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pendapat para mufassir, para mu'arikh, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana dan bagaimananya, tata caranya. Karena karena syariat di tiap-tiap umat itu memiliki kekhasan masing-masing. Misalkan sholat mereka punya, tapi belum tentu sama dengan kita. Tapi sama-sama sholat. Puasa mereka punya, kita punya, tapi belum tentu sama tata caranya. Sedekah pun demikian. Nah, kemudian dalam perjanjian lama, dalam agama Nasrani itu juga disebutkan adanya puasa. Di antara adalah puasa mutlak, yaitu puasa di mana seorang tidak makan dan tidak minum sama sekali, disesuaikan dengan kondisi pelaku puasa. Kalau di orang Nasrani itu ya aslinya sebenarnya 30 hari, tapi oleh para rahibnya itu direkayasa pindah waktu dari yang ditentukan. Kemudian sebagai konsekuensinya karena pindah waktu itu ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Kemudian kita kenal dengan
puasa Daud. Nabi Daud juga berpuasa. Ini istilah dalam kajian usul fikih itu adalah syar'u man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita namun sekarang menjadi syariat kita. Ada hukum-hukum yang diadopsi dari ajaran-ajaran sebelum kita, yang kemudian ini menjadi ajaran kita. Di antaranya puasa Daud. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud dulu tidur di pertengahan malam dan beliau sholat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Nah, sampai hari ini pun ternyata level puasa yang paling tinggi di bawahnya Ramadan. Kalau Ramadan ini puasa wajibnya ya, ini level puasa sunnah yang paling tinggi itu adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud. Selain Nabi Daud berarti puasa wisol, tapi puasa wisol ini dilarang. Puasa wisol ini puasa yang terus menerus. Hari ini puasa, seminggu puasa, sampai sebulan puasa, 2 bulan puasa, selama setahun tuh nggak ada jedanya. Itu malah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasanya yang ada dalam syariat bangsa Bani Israel. Kisahnya adalah mereka berpuasa pada hari di mana mereka diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun dan Fir'aun digulung ombak. Sebagai bentuk kesyukuran mereka berpuasa pada hari tersebut. Nah, itu mereka atau orang-orang Yahudi merayakannya itu di tanggal 10 Muharram. Nah, Nabi SAW ketika masuk Madinah itu menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, Nabi sudah tahu sebenarnya, tapi Nabi ingin tahu alasan kenapa kalian berpuasa pada hari ini. Orang-orang Yahudi menjawab, ya hari ini adalah hari dulu Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa. Nabi kemudian mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kami lebih berhak dengan Nabi Musa ketimbang kalian. Maka Nabi kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi orang Yahudi ini memang rese. Orang Yahudi ini rese. Dengan apa? Ketika Nabi SAW itu ada di Mekah, kiblat waktu itu di Baitul Maqdis. Misalkan Baitul Maqdis itu di sebelah sana, ini di sini di Mekah. Nabi itu kalau sholat itu selalu di belakangnya Ka'bah, sehingga sekaligus menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Begitu pindah ke Madinah, nah sekarang ada di pertengahan. Madinah itu antara Mekah dan Palestina sana. Nah, Nabi nggak bisa milih karena kiblat itu waktu itu masih di Baitul Maqdis. Maka Nabi pun menghadap Baitul Maqdis. Nah, orang Yahudi lihat Muhammad kalau sholat, kalau bukan karena kiblat kita, bingung dia ngadep kemana ketika sholat ngadep Tuhannya. Nabi kemudian terus menerus nggak bicara apa-apa, tapi terus menerus menengadahkan wajahnya ke langit, sampai Allah turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu engkau sering menengadahkan wajah ke langit. Maksudnya itu Allah sudah tahu, kamu minta supaya kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sejak saat itu Ka'bah pun menjadi kiblat orang-orang yang beriman. Nah, puasa pun demikian. Mereka rese. Lagi-lagi Muhammad niru kita. Lagi-lagi Muhammad itu ikut dengan syariat kita. Nabi kemudian mengisyaratkan tahun depan kita puasanya ditambahi. Ditambahi. Maka puasa 10 Muharram itu sunnahnya itu didahului
dan diakhiri. Ada puasa 9-nya Tasu'a, atau ditambahi dengan dari mulai tanggal 8-nya, 8, 9, 10 atau 11-nya pun nggak masalah, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa di era Makkiyah atau sebelum hijrah, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Mekah, seperti yang kita ketahui bahwa syariat di Mekah berupa ibadah itu hanyalah sholat. Jadi semasa 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Mekah, itu tidak ada kewajiban selain sholat. Sholat pun cuman 2 waktu, di pagi dan petang. Itu pun 2 rakaat. Jadi belum 5, karena 5 itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu nggak ada. Tapi ada yang sunnah. Nah, jadi Nabi SAW di Mekah itu melaksanakan puasa yang hari ini kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulan, karena waktu itu mereka pakai penanggalan hijriyah, penanggalan bulan ya, penamaan hijriyah itu setelah Islam. Di setiap tengah bulannya itu 3 hari. Kemudian ditambah dengan puasa 10 Muharram, berarti ya cuman 2 ini aja. Cuman 2 ini saja. Sampai pada tahun kedua Hijriyah, di awal bulan Sya'ban turun kewajiban berpuasa, maka puasa Yaumul Bid yang dulu dijagai Nabi, termasuk puasa 10 Muharram ketika beliau sampai di Madinah di tahun pertama, beliau akhirnya meninggalkan itu maksudnya itu menjadikannya sebagai ini sunnah saja. Nah, karena ini tidak ada perintah sebenarnya, tidak ada perintah, tapi puasa Ramadan ini ada perintahnya. Nah, jadi sekitar 8 bulan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Allah baru menurunkan perintah wajib puasa melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau sebelumnya 3 hari, sebelumnya cuma sehari, 2 hari atau 3 hari, maka puasa Ramadan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Dan Nabi SAW melaksanakan puasa Ramadan itu berarti kalau ini wajibnya pada tahun kedua Hijriyah, beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriyah, berarti ya sekitar 9. Nabi 9 kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mu'arrikh atau para ahli sejarah dan juga termasuk para mufassir itu menyebutkan puasa-puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tadi sebagian sudah kita sebutkan ya. Kalau menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali berpuasa. Kalau Imam Qurtubi tadi menyebutkan Nabi Nuh, tapi Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Adam ini berpuasa selama 3 hari di tiap-tiap bulan di sepanjang tahun. Kemudian ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam itu berpuasa karena pada hari itulah Allah izinkan beliau bertemu dengan istrinya Hawa di padang Arafah di bukit di Jabal Rahmah. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak di satu tempat, terpisah. Kemudian Nabi Ibrahim juga dalam kondisi berpuasa. Ini yang disebutkan oleh para mufassir ya, terlepas dari riwayatnya sahih atau tidak, akan tapi ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan ke dalam api,
diriwayatkan itu dalam kondisi berpuasa. Dalam kondisi berpuasa. Nabi Yusuf juga ketika sedang menjalani masa hukuman di penjara, dikatakan dalam kondisi berpuasa. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan itu juga dalam kondisi berpuasa. Nabi Ayub yang diuji dengan banyak cobaan itu juga takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Bahkan yang kita dapati kisahnya dalam Al-Qur'an, Maryam itu ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan tanpa pasangan, itu berpuasa. Tidak makan dan tidak minum, ditambah tidak berbicara dengan manusia. Artinya puasa itu menjadi pegangan untuk menguatkan sisi ruhiyah manusia ketika menghadapi ujian demi ujian. Ternyata cara menguatkan diri ketika menghadapi itu semua, syariat-syariat sebelum kita itu memakai puasa. Nah, bagaimana puasa di era Madaniyah atau setelah turunnya perintah puasa lewat surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah, awal bulan Sya'ban, Ramadannya meletus perang Badar. Ketika perang Badar itu, sebagian sahabat itu ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Nah, awal pelaksanaan puasa Ramadan, umat Islam itu boleh memilih puasa atau tidak puasa. Jadi nggak langsung semuanya boleh puasa, nggak. Boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah, ngasih makan orang miskin pada hari yang ditinggalkan, pada hari itu misalkan. Jadi yang berpuasa silahkan puasa, tidak mencela yang tidak puasa. Nah, ini di awal pelaksanaan Ramadan. Kemudian melakukan hubungan suami istri itu batasannya sama seperti batasan makan dan minum. Makan dan minum itu batasannya waktu sholat isya atau tidur. Jadi kalau setelah maghrib tidur itu otomatis imsak. Atau sholat isya, sesudah sholat isya berarti sudah imsak. Maka kalau mau agak dipanjangkan ya sholat isyanya diakhirkan. Karena Nabi pernah melaksanakan sholat isya itu di tengah malam. Kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang tepat untuk pelaksanaan sholat isya di tengah malam. Tapi itu memberatkan kayaknya, maka Nabi melaksanakannya itu di awal waktu. Jadi di semua ibadah sholat itu kan kita kenal ada awal waktu, ada tengah waktu, ada akhir waktu. Nah, sehingga ada para sahabat dulu bukannya itu begitu makan dan minum jima, karena waktunya mepet. Jadi antara maghrib dan isya itu. Nah, ini nanti akan akan dimansuh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat ukhilla lakum lailatal syiyam dan seterusnya. Ini nanti kita bahas. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan di awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kana yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisyamihi falamma nazala Ramadan kana man syaa shamahu wa man syaa la yasumuhu. Ternyata
puasa Asyura itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, entah dengan alasan apa, apakah dengan alasan yang sama dengan orang Yahudi, karena apa? Jelas orang Yahudi ini punya mata rantai dengan ajaran Nabi Musa. Kalau orang-orang Quraisy ini sebenarnya mata rantainya dengan ajaran Nabi Ibrahim. Barangkali adalah, cuman ya banyak aspek-aspek jahiliyah yang kemudian mengkontaminasi ajaran Nabi Ibrahim. Dulu hari Asyura adalah hari di mana orang Quraisy itu berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah SAW juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau juga berpuasa pada tanggal 10 tersebut, memerintahkan manusia untuk berpuasa pada tanggal tersebut sampai ketika turun perintah wajibnya puasa Ramadan, maka beliau tidak lagi menggiatkan puasa-puasa tadi. Siapa yang berpuasa dipersilahkan, siapa yang tidak berpuasa juga tidak dipermasalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, awal diwajibkannya puasa Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jima pun dilarang di malam hari. Ini awal kondisi puasa di masa awal-awal Islam, di masa awal-awal syariat puasa itu. Ayat tersebut yaitu uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, telah dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Itu sudah mengindikasikan dihalalkan, berarti sebelumnya diharamkan. Diharamkan. Ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa sebelum ayat ini turun, berjima itu dilarang. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kalian tidak dapat menahan diri. Jadi maksudnya sebulan penuh tuh nggak mencampuri istrinya, apalagi kalau tubuhnya dalam kondisi prima, nah itu berat itu. Kondisi fisiknya masih sangat-sangat muda, itu berat. Allah katakan, Allah tahu kalian tidak mampu menahan diri. Takhtanuna anfusakum, bisa dikatakan ya kalian mengingkari diri kalau kalian kuat, padahal sebenarnya nggak kuat. Kejadiannya ini kemudian Allah katakan fataba alaikum, Allah memaafkan kalian, menerima tobat kalian. Fal'ana bashiruhun, adapun sekarang kumpuli. Nah, ini yang menarik ini di sini. Ada perintah fal'ana bashiruhunna, sekarang kumpuli. Jima pun itu diperintahkan. Sekarang kumpuli istri kalian. Sehingga ada sebagian para pakar parenting yang kemudian menarik satu ibrah dari kalimat ini adalah bagi siapa yang belum punya keturunan, mujahadah yang paling afdal itu di malam-malam Ramadan, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal'ana bashiruhuna, maka sekarang campurilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Jadi kalau ingin keturunan, carilah di momen-momen ini. Walaupun sebenarnya fal'ana bashiruhunna, perintah itu bukan mengandung konsekuensi wajib. Walaupun itu perintah, walaupun itu fi'il amr, karena kaidahnya adalah sesuatu yang dulu dilarang kemudian dibolehkan, pembolehannya itu dengan perintah, maka perintah ini nilainya bukan wajib. Seperti
Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Sekarang ziarahlah. Nah, sekarang ziarahlah itu bukan perintah untuk ziarah kubur, tapi nilai perintah itu menjadi ibahah, pembolehan. Maka berjima di bulan Ramadan itu bukan perintah, jatuhnya menjadi mubah karena sebelumnya dilarang. Akan tapi tetap ada nilai plus karena Allah mencantumkannya dalam Al-Quran dan menggunakan fi'il amr atau kalimat perintah. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berada di tempat Rasulullah SAW cukup lama, kemudian pulang ke rumah dalam kondisi sudah agak malam, dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Waktu itu ada keinginan dalam diri Umar, kemudian istrinya dicolek, itu istrinya pura-pura tetap tidur. Akhirnya Umar gak tahan, akhirnya mencampuri istrinya. Tapi Umar tuh merasa gak tenang setelah melakukan itu. Maka besoknya mengadu kepada Rasulullah SAW, mengadu Rasulullah bahwa beliau telah melakukan jima dengan istrinya pada malam hari tersebut. Turunlah kemudian ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Kemudian waktu imsak pun berbeda. Tadi sudah kita sebutkan ya, waktu imsak pada awal-awal pelaksanaan ibadah puasa ini adalah tidur atau sholat isya. Ini bisa dikatakan tahun-tahun yang cukup berat. Yang cukup berat karena Ramadan itu di masyarakat Arab jatuhnya itu pada bulan yang terik panas matahari itu sedang tinggi-tingginya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Bilal bin Rabah itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf itu di bulan Ramadan. Dikatakan kalau daging itu dilemparkan di tengah padang pasir, mateng itu, saking panasnya. Bulan Syawal kemarin, bulan Syawal sampai awal pelaksanaan ibadah haji misalkan itu kemarin itu jamaah haji banyak yang ngeluhkan panasnya yang benar-benar luar biasa. Jadi kira-kira kalau kepala ini dituang air itu langsung umuh dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bawa spray dan lain sebagainya karena memang panas. Bayangkan gimana coba kalau ditelentangkan nggak pakai baju di tengah padang pasir seperti itu. Nah, bulan Ramadan itu teriknya itu luar biasa. Teriknya luar biasa. Terus gimana kalau kondisi waktu itu banyak sekali sejarah Ramadan itu terjadi peperangan di dalamnya. Bisa dibayangkan ya, di tengah padang pasir perang. Bahkan perang Badar pun sebagian sahabat itu dalam kondisi berpuasa karena mereka salah satu keinginannya adalah syahid, dan syahidnya itu dalam kondisi sedang berpuasa. Ternyata begitu banyak sejarah-sejarah tentang peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Tentaranya lebih memilih puasa ketimbang berbuka, walaupun mereka dapat udzur pertama safarnya, udzur kedua memang berat sekali, tapi mereka memilih berpuasa dengan harapan kalau mati mereka dalam kondisi sedang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dikatakan kondisi yang cukup berat ya. Apalagi imsaknya itu sangat pendek. Imsaknya sangat pendek dengan waktu berbuka. Barangkali Bapak-bapak sudah dapat ya di grup-grup WA tentang testimoni seorang yang ada di kutub sana, yang puasanya itu sangat pendek, cuma 1 jam. Ya, dapat nggak?
Nah, belum, nanti minta sama yang sudah. baru sejam yang lalu buka puasa, sekarang sudah mau sahur. Jadi begitu datang, ini sudah datang waktunya langsung 3 sholat sekaligus, ya kan? Antara maghrib dan subuh itu kan ada duhur, ada asar, ada maghrib. Ini bisa di situ ada ilustrasinya. Kalau bumi itu seperti ini, ini berputar, berrotasi, ini matahari bersinar. Kalau di sini terang, di sini gelap. Nah, di atasnya, di bawahnya, karena bumi ini agak miring gini sebenarnya ya, muternya nggak tegak seperti ini. Ini maka ada tempat-tempat yang kalau siang itu bisa sangat panjang, ada yang puasanya itu sampai 20, antara 18 sampai 20 jam. Tapi ada yang sangat pendek, cuman 1 jam. Nah, ini keunikan dunia, karena tetap menganut sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa puasa itu patokannya itu adalah alam. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi waktu imsak itu suruh ngelihat fajar shadiq. Berakhirnya kapan? Ketika guru alam lah. Kalau alamnya seperti itu, ya ini kekhususan bagi mereka yang tinggal di tempat tersebut. Nah, adalah seorang sahabat yang namanya Qais bin Sirmah. Ini pergi bekerja hingga sore hari di bulan Ramadan. Dia bekerja seperti biasanya di bulan Ramadan, tetap beraktivitas, nggak masalah. Tinggal kita atur saja sebenarnya. Nah, waktu itu ya kerjanya nggak jauh-jauh dari ladang di kebun kurma. Nah, setelah lelah kerja seharian, datanglah waktu berbuka puasa sore hari. Pulang ke rumah dalam kondisi lelah, nanya istrinya, ada nggak makanan? Kata istrinya, nggak ada. Tapi sebentar, saya carikan dulu. Maka istrinya pun pergi keluar rumah nyari makanan ke rumah tetangganya. Dari rumah untuk suaminya yang baru ya kelelahan seharian kerja di ladang. Kemudian istri Qais pergi keluar mencari makanan untuk berbuka bagi sang suami. Karena Qais itu kelelahan, akhirnya tertidur. Tidurnya orang yang sudah selesai berpuasa itu sudah dianggap imsak, padahal dia belum berbuka. Datanglah istrinya bawa makanan, ngelihat suaminya sedang tertidur. Istrinya teriak, kasihan. Kenapa? Karena suaminya sudah imsak duluan sebelum berbuka. Akhirnya ya malam hari itu dalam kondisi kelaparan, tapi besoknya harus bekerja, memaksakan bekerja. Akhirnya di siang harinya, tengah hari nggak kuat, pingsan. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah yang menjawab. Allah kemudian mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sekarang makanlah dan minum. Wa kulu washrabu. Lagi-lagi wa kulu washrabu ini bukan berarti makan dan minum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya karena diperintahkan Allah dengan fi'il amr. Bukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, kemudian ada perintah setelahnya, nilainya itu ibahah, pembolehan. Adapun sekarang makanlah minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Sampai datangnya malam. Nah, ini yang kemudian menjadikan akhirnya imsak itu disamakan dengan datangnya waktu subuh, yaitu munculnya fajar shadiq.
ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Kalau zaman itu para sahabat itu nandai, kalau yang azan itu Bilal, maka ini waktunya sahur. Ini waktunya sahur. Bilal itu azannya di sepertiga malam terakhir. Jadi kira-kira di antara jam 2-an itu loh, Bilal itu azan. Nah, tapi kalau kalian mendengar azannya Abdullah bin Umi Maktum, kalian harus berhenti makan. Nah, karena Abdullah bin Umi Maktum itu orang yang buta, hanya adzan ketika ada yang sudah nyolek, waktunya adzan sudah subuh. Nah, jadi penandanya waktu itu adzannya Bilal dan adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Adzannya Bilal ini menandakan waktu sahur telah datang, adzannya Umi Maktum menandakan waktu sahur itu berakhir. Nah, waktu sahur berakhir berarti imsak sekarang diakhirkan sampai menjelang subuh. Menjelang subuh. Ini sebagaimana dalam riwayat Barra bin Azib yang menuturkan, jika salah seorang sahabat berpuasa dan datang waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena tidur, maka ia tidak boleh makan dan minum hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari. Nah, kemudian ada sahabat yang berkaitan dengan sampai jelas antara benang hitam dan benang putih. Itu naruh 2 benang itu di bantalnya, di bawah bantalnya. Ini benang putih, ini benang hitam. Dalam kondisi gelap, nggak ada lampu, tinggal dilihat, kelihatan nggak benang putihnya. Oh, ini benang putih. Kalau bener-bener gelap, mau putih mau hitam sama aja. Nah, tapi kalau sudah kelihatan putihnya, berarti yang ini hitam, yang ini putih. Berarti sudah berakhir waktu makannya. Nah, sudah datang waktu imsaknya. Ketika Nabi mengetahui hal itu, orang dengan bukan itu maksudnya. Maksudnya benang hitam dan benang putih itu fajar sodik. Fajar sodik yaitu fajar yang menjelang waktu subuh. Kemudian di awal puasa boleh tidak puasa tapi cukup dengan membayar fidyah. Ya. Jadi tahun kedua Hijriah saat diwajibkan puasa Ramadan, kemudian meletus perang Badar. Perang Badar ini adalah perang awal mula kaum muslim berpuasa. Ada sebagian yang puasa, ada yang sebagian yang tidak. Yang tidak berpuasa tidak dimasalahkan asal membayar fidyah. Asal membayar fidyah. Sesuai dengan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berat menjalankannya dan mereka tidak puasa, fidyatu ta'amu miskin, maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Orang miskin. Sampai turunlah ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya, tidak safar, tidak sakit, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi surat Al-Baqarah 183, 184 itu enggak bersamaan. Enggak bersamaan turunnya, enggak runtut seperti itu. Awalnya turun cuma 183, kemudian 184, kemudian turun 85. Itu berjenjang karena ini menunjukkan kemudahan. Jadi fidyah akhirnya dengan barang siapa yang hadir di negerinya, nggak pergi, dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak safar, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Tapi fidyah tetap bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Nah, maka fidyah hari ini kita kenal dengan sejenis kafarot lah bagi orang tua yang benar-benar tidak bisa puasa. Misalkan kita punya keluarga yang sudah usianya tua renta, itu ya mau kodok gimana,
mau kodok mau ada sama saja nggak mampu, maka cukup dengan bayar fidyah. Atau sakit menahun, masih muda tapi sakit menahun, nggak boleh telat makan dan lain sebagainya, kapan saja sudah, ya berarti bayar fidyah. Yang menjadi perselisihan adalah fidyah bagi ibu hamil atau menyusui. Jadi wajib fidyah itu orang tua renta tidak mempuasa, sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh, ibu hamil atau menyusui yang khawatir kondisi diri atau bayinya, atau orang yang dan fidyah itu dapat dibayarkan dengan makanan jadi atau makanan yang masih mentah. Dan terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang mengiringi kewajiban puasa di tahun kedua Hijriah sebagai puasa pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu agar supaya mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, sebagaimana yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Ini isyarat untuk bertakbir setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Takbir pada masa tersebut itu kita akan dapati powernya kalau kita tahu sejarahnya. Bayangkan Id pada tahun kedua Hijriah yang merupakan Id pertama dalam sejarah Islam, itu para sahabat itu masih diperban, masih penuh dengan luka-luka akibat Badar. Bahkan Nabi SAW itu khutbah itu bersandar. Ada sahabat yang berdiri di belakang beliau, kemudian itu khutbah dengan bersandar. Jadi masih baru luka-luka di perang Badar. Ketika di perang Badar, mereka tuh betul-betul menyaksikan Allahu Akbar, jumlah yang 300 menang melawan jumlah 1000. Jumlah 300 ini keluar hanya untuk melakukan penyergapan, tapi disambut oleh pasukan siap tempur, persenjataan lengkap yang jumlahnya 3 kali lipat. Tidak ada yang, apalagi di perang pertama ya, tidak ada yang nyangka kalau mereka menang. Tidak ada yang punya kita pasti kalah nih, kita pasti kalah. Sampai kemudian kecuali Allah nolong kita, kecuali Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka pada malam meletusnya perang Badar, hujan doa itu dari bumi menuju langit. Jadi hujan itu biasanya turun dari atas, ini hujan doa. Kaum muslim itu menghujani langit dengan doa, semuanya sampai Rasulullah itu doanya bikin Abu Bakar, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Saking sungguh-sungguhnya, ini bahaya nih kalau malam hari dalam kondisi seperti itu terus hatinya terus. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih hiburan dikasih gerimis rintik-rintik, mereka ngantuk dan tidur selelap-lelapnya pada malam ini. Ini Pak, kalau besok meletus perang nggak siap tenaga, apalagi begadang, ini bahaya. Dibuat tidur sampai yang jaga tombaknya jatuh, pedangnya jatuh, diambil lagi gini, jatuh lagi, saking kuatnya tidur, karena itu tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Baru besoknya mereka setelah bermunajat sepanjang malam, kemudian ditidurkan, mereka siap tempur. Dan ketika tempur benar-benar mereka merasakan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan Quraisy itu kocar-kacir. Kemudian ketika takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, memorinya itu di perang. Benar-benar Allahu Akbar, Allah. Kan takbir itu kan selalu dijadikan sumber kekuatan oleh para mujahidin di medan perang. Itu diulang lagi di malam takbir. Rasanya itu betul-betul powerful. Rasanya betul powerful. Sehingga Allahu Akbar itu betul-betul berwibawa. Nah, itu yang hilang kewibawanya hari ini. Yang takbir itu sound horoknya,
Allah, yang dilewati itu pecah semua kacanya, dar dan lain sebagainya. Dari mulai sopirnya, operatornya, pengawalnya, nggak ada sekalipun takbir. Yang takbir kaset, yang ngiringnya nggak pakai baju dan lain sebagainya. Ini menghilangkan marwah dari takbir itu sendiri. Padahal takbir di awal peristiwa tersebut itu adalah memori mereka betul-betul kuat dengan perang. Kemudian satu lagi, bahwa ketika Romawi kalah dari Persia, orang-orang Islam ini sedih karena mereka jagoin Romawi, sedangkan orang-orang Quraisy itu jagoin Persia. Kalian kalah jagonya, kalian kalah jagonya, menang, kami akan kalahkan kalian. Kemudian turunlah surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, gulibatir Rum fi adnal ard wa mim ba'di ghalabim sayaghlibun. Alif Lam Mim, bangsa Romawi telah dikalahkan di tempat terdekat, tapi mereka setelah dikalahkan itu akan mendapatkan kemenangan fi bid isinin, dalam beberapa tahun. Pada hari itu kaum muslimin bergembira, di tangan Allah lah kemenangan. Setelah dan sebelumnya, maka Abu Bakar yang waktu itu taruhan, waktu itu belum dilarang, kata Rasulullah SAW, tambah taruhanmu karena pasti setelah ini Romawi yang menang. Maka Abu Bakar nambah taruhan lagi. Dalam kurun waktu nggak ada 10 tahun Romawi pasti menang, nggak mungkin tuh terjadi pertempuran. Sejenak dilupakan. Di perang Badar kaum muslimin menang, bergembira, Allahu Akbar, Allah. Tiba-tiba terdengar berita kalau Romawi menang. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Rum, yauma idzi yafrahul mu'min, pada hari itu saat Romawi menang, kaum muslimin bergembira. Bergembira karena apa? Karena kemenangan Romawi? Ternyata tidak. Kaum muslimin hari itu bergembira karena menang perang Badar. Sekarang berita Romawi menang itu menjadi tidak menarik lagi, padahal dulu mereka menjagokan. Ini menandakan telah terjadi satu perputaran sejarah bahwa kaum muslimin sudah ada di kancah peperangan. Dulu jagonya, tapi setelah itu adalah lawannya. Bukan satu, tapi dua-duanya dilawan sekaligus. Ini spirit dari takbir di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.